Selamat datang kembali di channel APG Story. Untuk memudahkan Anda dalam mencari video, kami sudah menyiapkan playlist. Sebelum kita mulai, kami mengingatkan Anda untuk like, subscribe, dan komen. Oke, sudah lama sekali kita gak jalan-jalan nih bro. Pasti sudah pada tahu kita mau kemana nih. Yup, kita akan mengajak kalian ke layapan di Dieng. Dari sini kita mulai perjalanan menuju dataran tinggi Dieng. Dikarenakan kedatangan kita yang terlalu siang, kita waktunya terbatas. Dan kita hanya bisa mengajak kalian ke beberapa tempat saja. Tapi jangan khawatir, kelayapan kali ini tetap seru luar biasa. Sambil menikmati perjalanan, saya akan sedikit bercerita tentang Dieng. Dataran tinggi Dieng atau Plato. Dieng adalah sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang dinilai khas. Dataran ini diapit oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan selatannya, yang berasal dari aktivitas vulkanik yang sama dan disebut Pegunungan Dieng. Secara administrasi, dataran tinggi Dieng berada dalam wilayah Kecamatan Batur dan sebagian Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan bagian selatan dari Desa Pranten, Bawang, Kabupaten Batang, dengan inti kawasan wisata berada pada wilayah Desa Dieng Kulon, di Banjarnegara, dan Desa Dieng, Dieng Wetan, di Wonosobo. Pertanian di Dieng menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk. Penanaman sayur mayur khas pegunungan menjadi aktivitas utama, seperti kentang, wortel, lobak, kubis bunga, bit, dan berbagai bawang-bawangan. Dataran tinggi Dieng adalah penghasil kentang terluas di Indonesia. Tanaman pelembak dan purwoceng adalah tanaman penyegar yang khas Dieng, karena hanya cocok untuk tumbuh di kawasan ini. Itu tadi sedikit pengetahuan tentang Dieng, kita akan langsung ke tempat wisata yang pertama. nanti dihabiskan dulu begitu. Nah, untuk objek wisata yang akan kita kunjungi itu ada 4 nih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu adalah Candi Arjuna. Nanti habis dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke objek wisata Kawah Sikidang. Nah, di
setelah dari Kawah Sidat, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Batu Panjang Ratapan Angin. Nah, nanti yang terakhir, Oke bro, kita jalan kaki dulu untuk sampai di Candi Arjuna. Dengan view yang hijau sejuk buat mata, jalannya juga tidak jauh, sembari olahraga bro. Kita sudah sampai nih bro. Dan sambil menonton APG Story akan membagi pengetahuan tentang Candi Arjuna. Wisata Dieng juga memiliki banyak candi bersejarah yang bisa dikunjungi. Salah satu yang terpopuler adalah Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Kompleks Percandian Arjuna, Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di kompleks ini juga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Seperti umumnya candi-candi di Dieng, masyarakat memberikan nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Selain itu, tempat tersebut dijadikan sebagai tuan rumah Dieng Chunture Festival. Kita sudah selesai kunjungan di Candi Arjuna, lanjut ke destinasi selanjutnya.
Lanjut bro, kita jalan menuju Kawah Sikidang. Bukan agak sedikit macet, biasanya macet malah itu. Nah, nanti di sini ada acara festival lampion juga, serta ada seperti halnya musik jazz dan acara jazz tuntas biasanya. Nah, serta acara kesenian. Yang ada di dataran tinggi. Nah, itu namanya Candi Uman. Begitu. Nah, candi di dataran tinggi Dieng sendiri itu dulunya ada kurang lebih sekitar 450 candi. Nah, tapi karena sudah pernah terjadi gunung meletus yang mengakibatkan candi-candi yang ada di dataran tinggi Dieng itu tertimbun oleh tanah di sekitar kita. Nah, dan tersebut. Oke bro, kita sudah sampai di Kawah Sikidang, mari kita lanjut explore. Silakan Bapak Ibu yang belum persiapan masker nanti bisa beli dulu, yang sudah banyak informasinya lewat komunikasinya. Untuk mencapai kawah, kita akan berjalan sambil olahraga. Untuk masuk ke kawah disarankan, untuk memakai masker, karena bau dari kawah yang sangat menyengat. Di sepanjang perjalanan kita juga bisa membeli oleh-oleh untuk teman, keluarga atau orang yang kalian sayangi. Ada banyak kuliner juga jadi tidak usah takut kelaparan.
Kita sudah sampai di jalan menuju Kawah Sikidang, mari kita on the way. Wow, pemandangan yang menakjubkan, kita jalan ke sana untuk melihat lebih dekat. Oke, saatnya APG Story, bercerita sedikit tentang Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng, yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng, mudah diakses dan dinikmati karena terletak di tanah datar, sehingga juga menjadi kawah yang paling dikunjungi wisatawan. Kawah ini terletak di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Posisinya berada di sebelah timur dari Bukit Pamonan, berdekatan dengan Kawah Sibanteng dan Kawah Upas Luwuk. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah di dalam suatu lapangan seluas lebih kurang 4 hektare. Dari karakter inilah namanya berasal, karena penduduk setempat melihatnya seperti kijang-kidang dalam bahasa Jawa yang melompat-lompat. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong muda. Catatan letusan freatik terakhir terjadi pada tahun 1981. Di sana dapat melihat fenomena air kawah yang menyembur. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu, dan berada di tanah yang datar, sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Sampai saat kawah ini masih aktif. Kawah ini rata-rata berpindah tempat setiap 4 tahun sekali, membuat wisatawan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung, melihat semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Dari semburan itu, bau asap cukup menyengat dan sarankan untuk menggunakan masker.
Dikarenakan cuaca yang mendung dan gerimis, kita bergegas lari dan berteduh, sekalian melanjutkan ke destinasi berikutnya. Gas bro! Oke bro, kita menuju ke tempat yang terakhir karena sudah sore juga. Ini adalah tempat terakhir yang akan kita kunjungi. Mari kita naik dan melihat view dari atas. Sambil kita naik dan menikmati pemandangan, mari kita buka obrolan. Biasanya saat hari libur atau akhir pekan, banyak wisatawan berkunjung ke Dieng. Selain menikmati keindahan panorama, mereka juga ingin merasakan udara khas pegunungan yang sejuk. Khusus Batu Pandang Ratapan Angin, objek wisata ini seolah memang menjadi salah satu tujuan yang tidak boleh dilewatkan pengunjung saat liburan ke Dieng. Hal itu tidak lain karena pemandangan indah yang tersaji di sana. Batu Pandang Ratapan Angin merupakan tempat yang pas untuk menikmati keindahan Telaga Warna Dieng. Lokasi objek wisata ini berada di kawasan bukit tepat sebelah selatan Telaga Warna dengan ketinggian sekitar 2100 mdpl. Angka tersebut membuat Batu Pandang Ratapan Angin ada di tempat lebih tinggi dari Telaga Warna.
Oleh karena itu, Telaga Warna Dieng akan terlihat sangat jelas dari ketinggian. Panorama tersebut paling pas dinikmati saat cuaca cerah. Panorama Telaga Warna bukanlah satu-satunya atraksi yang tersaji dari batu pandang ratapan angin. Tampak pula telaga lain, yakni Telaga Pengilon yang lokasinya bersebelahan. Satu keunikan panorama kedua telaga tersebut adalah warna airnya yang berbeda, meski bersebelahan. Telaga Warna cenderung lebih hijau, sementara itu Telaga Pengilon airnya terlihat lebih jernih. Kedua telaga itu hanya dipisahkan oleh daratan kecil yang hanya terlihat pada musim kemarau. Sementara saat musim penghujan, daratan kecil itu akan terendam air sehingga kedua telaga akan tampak menyatu. Keunikan lain dari Telaga Warna adalah warna airnya yang kerap berubah. Terkadang warna airnya hijau, namun, airnya bisa saja berubah menjadi kuning atau malah berwarna-warni seperti pelangi. Keindahan panorama pun tidak hanya terbatas pada Telaga Warna saja. Bentang alam dataran tinggi Dieng yang memesona menjadi sajian menarik sehingga membuat siapapun betah berlama-lama di batu pandang ratapan angin. Tampak lahan pertanian di dataran tinggi yang sepintas seperti anak tangga. Sementara itu Gunung Prau yang memanjang terlihat bagai benteng raksasa berwarna hijau yang memanjang di sisi timur. Oke, sampai di sini kita menemani kalian. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Tunggu konten APG Story selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Bagikan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.